Selamat malam semuanya. Dan kita baru dan tentunya hari ini kita ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua teman-teman Muslim kita. Dan saya adalah MC teman-teman untuk malam hari ini. Saya Dilis dari Johor Kulai. Teman-teman ada yang tahu ya di mana Kulai, di mana Johor ya teman-teman boleh say hi di chat box-nya ke kita semuanya, dan tentunya kalau teman-teman tidak tahu di mana Kulai nggak apa-apa, teman-teman boleh share juga teman-teman berasal dari kota mana ya, dari negara mana. Ya, saya juga ngelihat banyak teman dari Kuala Lumpur, dari Kuching, dari Singapura, ya, ada juga yang dari Jakarta, Indonesia, ya, teman-teman, apa kabarnya semuanya? Dan tentunya hari ini kita sangat bersyukur sekali, ya, dan sangat senang sekali untuk melihat ya begitu banyak respons dari teman-teman, ya. Saya bisa melihat begitu banyak teman-teman yang datang dari ya berbagai tempat, berbagai negara untuk mendengarkan ya sharing tentang riset ini, bagaimana kita bisa mempunyai kesehatan metabolik yang baik ya. Dan tentunya saya berharap teman-teman semua juga bisa menikmati kesehatan yang sangat luar biasa ya. Dan waktu teman-teman balik bekerja lagi ya, saya tahu teman-teman juga sangat sibuk, teman-teman juga mau login di malam hari ini karena teman-teman tahu, teman-teman mengerti bahwa kesehatan metabolik sangat penting sekali, terutama buat kita ya yang tinggal di yang sekarang ini kita hidup di dunia modern ya. Kita tahu bahwa kita juga terdampak oleh gaya hidup yang modern ini, dan bagaimana kita bisa punya kesehatan ya, dan kita punya gaya hidup yang sehat ya, karena mungkin tanpa kita sadar ya kita punya masalah kesehatan, dan masalah-masalah kecil ini mungkin yang kita hadapi sekarang ya. Dan makanya kenapa malam hari ini kita ada di sini, dan kita juga sangat happy sekali kita bisa mendengarkan ya sharing dari speaker kita berikut ini ya, karena sebelumnya dia adalah seorang dokter ortopedik ya di sebuah rumah sakit di Sarawak, dan dia juga punya pengalaman di berbagai departemen di Kuching, di rumah sakit di Kuching, dan dia juga punya hati untuk membantu begitu banyak orang, dan dia tahu mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan dalam 10 tahun terakhir ini dia telah membantu begitu banyak orang ya untuk ya mencegah daripada mengobati. Dan mari kita sambut ya Dr. Jo Chong. Sebelum saya masuk miskin ya, sebelumnya saya ini merupakan seorang yang bekerja di rumah sakit umum ya. Semoga sharing saya ini bisa memberikan teman-teman semua beberapa rahasia mengenai kesehatan. Nah, teman-teman harus menanti nih apa yang akan saya sharingin ini ya. Jadi sistem kesehatan metabolik ini mungkin bukan hal yang awam buat teman-teman semua, dan mungkin teman-teman penasaran ya. Nah, tapi teman-teman percayalah ya, ini teman-teman saya akan menjelaskan dengan cara yang bisa teman-teman mengerti dengan mudah ya. Jadi kita siap-siap ya. Dan teman-teman, sebelum saya mulai, saya ingin bertanya, sebenarnya apa sih yang disebut dengan kesehatan metabolik itu ya? Nah, ini dia ya. Mungkin teman-teman pernah bertanya-tanya juga ya kepada sekitar teman-teman ya. Apa sih sebenarnya kesehatan metabolik itu? Kesehatan metabolik itu adalah sebenarnya sesuatu yang terpengaruh dari pola hidup kita, gaya hidup kita, cara kita berolahraga.
Nah, teman-teman, jadi apa itu kesehatan metabolisme ya? Kalau teman-teman lihat seperti yang saya tunjukkan di gambar ini, proses pengolahan makanan yang jadi tenaga penyimpanan dan pembuangan energi secara sistematis itu adalah metabolisme. Jadi basically, teman-teman, metabolisme itu adalah sesuatu yang terjadi dari ujung rambut kita, ujung kepala sampai ke ujung kaki kita. Mungkin teman-teman nggak asing dengan kata-kata metabolisme, tapi nggak pernah aware dengan arti dari sebenarnya. Karena pasti semua teman-teman pernah dong belajar biologi ya kan ya. Nah, teman-teman, kesehatan metabolik itu beda lagi ceritanya. Apa itu? Kesehatan metabolik itu adalah reaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh kita, ya. Baik itu dari, kalau teman-teman pasti paham lah ya, ada kolesterol, triglycerid, sensitivitas insulin kita, tekanan darah, gula darah kita. Nah, ini semua itu terkait dengan kesehatan metaboliknya kita, teman-teman ya. Dan sebenarnya ini memang hal yang kompleks, tapi teman-teman nggak perlu berpikir secara kompleks ya untuk mengerti apa yang akan saya sharingin ini. Ya, jadi semua hal ini ya yang ada di gambar ini itu sebenarnya itu merupakan satu lingkaran, satu perputaran yang terjadi dalam tubuh kita, teman-teman ya. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Ini tuh banyak sekali teman-teman ya terjadi perputarannya ya. Dan nah, teman-teman ya, ini waktu saya ingat banget dulu ya, waktu saya belajar ini tuh wah kacau banget ini nih ya. Saya belajar banyak banget, tapi teman-teman ya, saya bersyukur saya pernah melewati itu dan saya bisa bercerita ke teman-teman semua sekarang jadinya. Nah, teman-teman, banyak sebenarnya ya hal yang bisa saya ceritakan buat teman-teman ya, dan banyak banget yang datang ke pikiran saya ya, tapi saya pengen tahu intinya aja ke teman-teman ya. Jadi pada intinya teman-teman ya, saya mau kasih contoh ke teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat, ada kolesterol, ada sensitivitas insulin, ada pengolahan gula darah, ada tekanan darah. Nah, ini teman-teman ya, ini tuh semua terkait dengan metaboliknya kita. Ya, ini semua terkait dengan metaboliknya kita. Ini dia teman-teman ya. Jadi kalau kita semua indikasi-indikasinya itu ada di atas suatu tempat, ya itu memberikan suatu peringatan kepada kita bahwa kesehatan metabolik kita itu tidak baik, ya. Jadi saya selalu bilang bahwa kesehatan metabolisme itu bukan hanya obesitas saja ya, tapi ini adalah proses untuk memproses nutrisi ya, untuk penyerapan nutrisi, memberikan benefit ya, untuk benar-benar meningkatkan otot ya, termasuk juga untuk membuang kotoran-kotoran di dalam tubuh kita. Semua ini tuh adalah tidak hanya mempengaruhi obesitas ya, tapi itu benar-benar membuat kita itu tuh menjadi tidak sehat ya, bikin kita itu juga nanti itu bisa jadi perutnya buncit ya, udah gitu juga susah tidur ya, atau mudah lelah. Dan kalau mulai serius seperti apa? Ya, dia akan membuat sesuatu namanya sindrom metabolik. Apa itu sindrom metabolik? Ya, sindrom metabolik itu ketika kita punya ya indikator-indikator dari metabolisme ini nggak bagus ya, misalkan ya kayak tekanan darah tinggi, kolesterol, gula darah tinggi, atau yang lain-lain gitu ya, demensia atau PCOS ya. Semua ini itu sebenarnya menandakan semua ini kan memang adalah bagian dari kesehatan metabolik ya. Jadi ini ketika dari data-data yang kita punya, ketika kita mempunyai kita mempunyai sindrom metabolik ini, kemungkinan kita untuk memiliki penyakit-penyakit kronis itu lebih meningkat, ya, benar-benar meningkat daripada jauh lebih tinggi daripada orang-orang biasa ya. Contoh ya, untuk resiko diabetes 6 kali lebih tinggi, ya. Untuk resiko tekanan darah tinggi itu 4 kali lebih tinggi. Kolesterol tinggi itu 3 kali lebih tinggi, ya. Ya, dan ini juga 3 kali lebih tinggi, dan juga untuk resiko penyakit jantung dan stroke itu 2 kali lebih tinggi. Ya. Jadi kalau dilihat ya seperti ini, namanya kesehatan metabolik itu mempengaruhi sekali badan-badan tubuh kita. Ya, dan waktu COVID ya, dari studi yang diadakan di Inggris ya, sewaktu kita
sewaktu kita itu obesitas ya, banyak sekali waktu di Inggris itu ya, kalau banyak itu waktu musim semi 2020, resiko masuk untuk rumah sakit itu untuk COVID-19 itu lebih tinggi di orang-orang yang BMI-nya lebih tinggi, teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini, ya. Teman-teman bisa lihat bahwa ya untuk yang orang-orang normal itu seperti apa dan jumlahnya itu meningkat begitu kita itu BMI-nya lebih tinggi. Ya, teman-teman bisa lihat juga ya di gambar yang di kanan itu. Ya, untuk orang-orang yang menderita obesitas itu bisa terpengaruh lebih jelek lagi ya teman-teman, lebih buruk lagi ya, gitu untuk penyakit kronis dan hasil-hasil yang jelek. Jadi teman-teman tahu nggak sebenarnya bahwa banyak orang yang bilang ya, kalau aku kurus itu berarti aku itu secara metabolik itu aku sehat gitu. Tapi sebenarnya enggak loh teman-teman. Mungkin ada yang teman-teman yang ada yang punya ya teman yang kurus banget ya, tapi ternyata mereka itu tekanan darah tinggi ya atau kolesterol atau diabetes ya, benar nggak teman-teman? Ya, data-data dari riset itu memperlihatkan bahwa ya di kesehatan di orang-orang yang normal saja ya berat badannya ya itu tuh sebenarnya 2/3 dari peserta-peserta itu tuh sebenarnya kesehatan metaboliknya tidak optimal ya. Dan hanya 1 dari 8 orang yang benar-benar ya kesehatan metabolik itu baik loh teman-teman. Berarti apa? Berarti ya setiap 8 orang 7 itu tidak sehat secara metabolik ya. Ya, jadi ini nantinya ya pastinya akan membuat ke sindrom metabolik tadi ya, dan juga pastinya nanti bakal mengakibatkan untuk penyakit-penyakit kronis teman-teman ya, kayak hipertensi ya, untuk penyakit jantung dan yang lain-lain. Jadi mungkin teman-teman di sini yang ada yang online sekarang ya merasa masa sih ya kan, kok bisa ya kan semua ini tuh semua masalah-masalah ini itu mempengaruhi metabolik ya, karena sekarang itu kita tuh hidup di di dunia yang modern yang kita selalu sibuk ya, kita selalu benar-benar tidak teratur ya kan, kita selalu stres ya, jadi bekerja juga kita kita bekerja lembur ya, dan kita tidak makan dengan baik, benar nggak teman-teman ya, makanya ya kalau semua ini tuh membuat kesehatan metabolik kita itu terkompromisasi ya teman-teman. Dan saya mau kasih lihat ke teman-teman ya. Ini datanya teman-teman. Datanya ini kalau teman-teman lihat ya, rata-rata ya untuk kita diabetes itu tuh makin meningkat ya. Dan kalau kita sindrom metabolik itu ya pasti lebih meningkat lagi kemungkinan untuk kita diabetes. Dan ini kita lihat teman-teman ya. Ini perkiraannya dari tahun 2000 sampai 2030 ya untuk orang-orang diabetes ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya kan, meningkat itu 242% teman-teman. Ya. Teman-teman lihat aja datanya sendiri itu sangat menakutkan. Jadi di tahun 2000 ya cuman ada 151 juta pasien diabetes ya. Di 2010, 2030 sekarang udah 366 juta, teman-teman. Ya. Jadi ini di Malaysia saja kita itu punya persentase yang tinggi sekali yang punya masalah dengan diabetes loh, teman-teman. Ini sesuatu yang kita harus benar-benar perhatikan ya. Jadi sebenarnya diabetes itu apa sih? Ya. Kenapa sih ini penting sekali untuk kita mengerti dan bagaimana kita bisa menghindari ya, kita bisa mencegah ya untuk kita diabetes seperti apa ya. Kalau diabetes banyak orang yang bilang oh ini adalah masalah gula ya kan, bener nggak, kebanyakan gula nih, kebanyakan makan gula. Nah, tapi sebenarnya waktu mereka bilang gitu, aku punya gulanya tinggi nih, ya udah deh aku jaga deh, aku nggak makan gula banyak ya gitu kan. Ya tapi teman-teman tahu nggak, sebenarnya sewaktu teman-teman itu diabetes, ya saya kasih contoh. Tadi teman-teman makan malam apa ya tadi ya,
Mungkin makan cakwetiao, ya kue tiao goreng. Ya. Nah, ini apa yang kita bilang itu sebagai protein ya, karbohidrat dan lain-lainnya gitu ada di situ ya teman-teman ya. Ya, atau mungkin teman-teman cuma makan nasi doang ya, satu mangkok nasi. Sewaktu makanan-makanan ini mencapai lambung kita, mencapai sistem pencernaan kita, proses itu tuh dimulai ya. Ya, proses pencernaan itu akan merubah ya semua karbohidrat itu menjadi glukosa. Dan sewaktu glukosa itu masuk ke dalam darah kita, ya gula darah kita menjadi tinggi. Nah, banyak orang yang mikir seperti itu, tapi sebenarnya ya mekanisme badan kita itu sangat rumit ya teman-teman. Ya, contohnya aja ya gula darah. Kalau kesehatan metabolik kita itu baik, ya itu badan kita tuh bisa mengontrol gula darah kita dari 4 sampai 6 ya kita bilangnya ya. 4 tuh apa? 4 itu kita nggak punya. 4 tuh katanya gula darah 4 ya, sistemnya kan berbeda ya kalau di Malaysia. Kalau 4 itu udah nggak kurang gula ya. Kalau 6 itu kelebihan gula ya. Di atas 6 itu kita mungkin nggak ngerasa apa-apa ya. Tapi ya mungkin nggak langsung merasa sesuatu ya kalau di atas 6 ya. Kalau di Indonesia itu di atas 180 ya teman-teman ya. Ya mungkin di atas 100 mungkin nggak ngerasa apa-apa teman-teman. Tapi teman-teman tahu nggak? Ketika kita ya gula darahnya itu di atas 6 ya, itu dibilang itu tuh nggak ngerasain apa-apa. Makanya disebutnya diabetes itu adalah pembunuh yang diam-diam loh teman-teman. Karena kita nggak ngerasa ya. Tapi kalau kita itu tuh terus ya 24 jam tinggi terus, itu dia itu akan merusak pembuluh darah kita. Ya 24 jam tinggi terus gula darahnya itu merusak pembuluh darah kita. Dan ya contohnya aja ya kalau misalkan pembuluh darah yang terganggunya itu di mata ya, jadinya itu glukoma ya. Kalau misalkan di ginjal ya kan harus dialisis ya. Kebanyakan dari pasien-pasien kita yang dialisis itu tuh biasanya karena diabetes. Ya, sewaktu gula darah kita tinggi kita tidak merasakan apa-apa yang aneh ya, tapi sebenarnya itu merusak badan kita dan pembuluh darah kita setiap saat. Ya. Jadi semua ini tuh sangat-sangat cara dikontrol itu sangat unik ya. Apa yang sebenarnya menyebabkan gula darah tinggi itu adalah karena insulin ya itu tidak bisa bekerja dengan baik. Ya. Ya, teman-teman mungkin bisa lihat ya di sini ya. Ya. Karena glukosa itu ya sewaktu glukosa itu dimasukkan ya diserap ya itu masuk ke dalam gula darah. Gimana caranya? Darah itu tuh sebenarnya cuman sebagai alat transportasi untuk membawa glukosa itu ke semua tempat di tubuh kita. Nah, gimana caranya kita memastikan bahwa glukosa ini tuh mencapai seluruh bagian tubuh kita ya ke sel-sel kita dan bisa digunakan untuk menjadi energi, ya kan? Nah, teman-teman, ya kalau ngomongin ya tidak peduli itu kalau sel-sel lemak, sel-sel otot itu perlu insulin ini untuk membuka pintu dari sel-sel tersebut teman-teman. Ya. Dan sewaktu dibuka barulah ya glukosa itu bisa diserap oleh si sel-sel ini teman-teman. Ya. Jadi sewaktu badan kita itu punya resistansi insulin ya kita bilang ya. Berarti apa? Berarti tubuh kita itu tidak merespon terhadap insulin, teman-teman. Ya dia tidak bisa dibuka jadi sel-selnya karena insulin tidak berguna lagi, teman-teman. Dan sewaktu kita melihat bahwa kenapa ya gula darahnya tinggi banget ya? Kita itu
pasti kita harus memakan obat ya untuk mengontrol itu pastinya, ya kan? Kita harus suntikan insulin untuk bawa level gula darah kita untuk menjadi lebih rendah. Itu yang kita bilang sebagai diabetes tipe 2 ya teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu sindrom metabolis yang biasa terjadi, ya kan? Nah, lalu gimana sih caranya kita membuat ya tubuh yang lebih tahan ya, yang lebih kuat ya? Karena kan namanya gaya hidup modern kita tuh sangat-sangat membebani tubuh kita dengan tidak baik, ya. Maka dan semua proses-proses itu terkompromi. Nah, teman-teman boleh nggak saya tanya nih ya, ini coba teman-teman lihat jawabannya ya di chat box ya. Mana yang mau dipilih ya? Nomor 1 tidur sebelum jam 10 malam atau nomor 2 ya semalaman pakai handphone ya. Ya jujur yang mana nih teman-teman pilihnya? Ya, harus jujur ya, harus yang realita ya yang dijawab ya nomor 2. Yang kedua apa nih ya? Pilihannya adalah kalau mau misalkan nomor 1 itu adalah untuk olahraga untuk 40 menit ya. Dan nomor 2 itu untuk main game terus ya. Dan apa yang mau dipilih juga nih? Apakah teman-teman mau itu ke makanan cepat saji atau ya makanan-makanan sehat ya teman-teman? Ya pasti teman-teman udah tahu lah jawabannya ya. Ya dan kenapa saya minta teman-teman untuk memilih? Karena ini sangat penting sekali. Ya, karena kesehatan metabolik itu sebenarnya adalah sebuah spektrum. Jadi secara tradisional, kalau punya gula darah tinggi ya, harus minum harus minum obat dan sebagainya gitu kan, dan harus misalkan karena ini masalahnya itu akan teman-teman hadapi seumur hidup ya, tapi lebih banyak lagi sekarang ini riset yang sudah dilakukan dengan subjek-subjek ini ya, kesehatan metabolik ini. Nah, ternyata kita temukan bahwa ini sebenarnya adalah sebuah spektrum. Sebenarnya apa ya? Jadi lifestyle kita, gaya hidup kita itu bisa mendorong kesehatan metabolik kita itu ke tempat yang lebih rendah, yang paling rendah ya, atau kita yang lebih bagus teman-teman. Ya, contoh ya, kalau kita misalkan makan dan tubuh kita tidak bisa mencerna dan menyerap itu. Jadi tubuh kita itu ya teman-teman, mungkin saya mau tanya ya. Teman-teman itu badan kita tuh bisa mencerna lemak dengan baik apa tidak ya? Membakar lemak dengan baik apa tidak ya? Nah, makanya gimana caranya biar kita bisa membantu tubuh kita, biar tubuh kita ada di posisi yang dia bisa bekerja dengan baik. Artinya itu adalah kalau misalkan dari hari ini teman-teman itu memilih gaya hidup yang baik, nah kan seperti apa? Ya, seperti olahraga dengan teratur ya teman-teman, juga badannya bagus ya kan, udah gitu cukup tidur, makanannya sehat ya, buah dan sayur juga cukup ya, level stresnya juga rendah ya, dan nggak ngerokok. Semua ini ya, gaya hidup yang baik ini pasti ya kalau teman-teman lakukan setiap hari, ini akan mendorong kesehatan metabolik kita ke sisi yang baik ya, untuk menjadi kondisi yang lebih baik lagi ya, hari demi hari. Ya saya juga tahu ya teman-teman ya, beberapa hari ini liburan ya kita ya, dan kita banyak yang pergi untuk liburan ke mana gitu, dan juga mungkin yang muslim ya, ada hari raya. Dan kalau yang kita juga kan semuanya pasti suka makanan ya, pasti makan rendang ya, ya ini makanan-makanan yang enak itu ya, dan banyak orang yang bilang aduh aku makan terlalu banyak nih. Nah, ya kalau cuman makanan itu aja makanan yang kemarin itu kita makan itu ya bisa mendorong, apakah itu bisa langsung mendorong ya ke kesehatan metabolik kita jadi
jelek gitu. Enggak, teman-teman. Jadi sebenarnya ini ngomongin konsistensi. Kalau kita konsisten ya, kasih badan kita tuh hal-hal yang baik, dia bakal menjadi baik. Kalau kita konsisten memberikan yang buruk, itu bakal menjadi buruk, ya teman-teman. Jadi benar-benar ya, kita harus merubah ke gaya hidup kita, dan kalau kita bisa merubah gaya hidup kita, itu kita bisa mengontrol kesehatan metabolik kita itu ke arah yang lebih baik ya, ke arah yang lebih sehat ya, ke sisi yang lebih sehat. Itu kenapa saya tadi minta teman-teman untuk memilih ya lifestyle yang mana. Kalau mau yang sehat ya pasti kita harus memastikan bahwa gaya hidup kita itu tuh termasuk dengan ya semuanya ya, dari makanan, tidur ya, level stres, kita harus lakukan semuanya itu yang baik biar badan kita tuh jauh lebih baik ya. Jadi dan ini semua tuh bekerja bersama-sama. Badan kita menjadi lebih sehat dan lebih sehat lagi ya. Nah, ya dan di 7 tahun terakhir ini ya, mereka tuh banyak sekali development dan riset, dan banyak saintis-saintis itu yang tahu sendiri, yang sangat mengetahui ya tentang manfaat antosianin ini. Kenapa? Karena banyak sekali ya studi-studi di antosianin ini yang memastikan ya. Nah, saya mau bicarakan ini ya, fungsi-fungsi dari antosianin. Kenapa ya saintis-saintis dari Pharmanex itu beberapa tahun yang belakang ini mereka selalu mencari antosianin yang terbaik, dan mereka mencari suplemen yang terbaik yang bisa memfokuskan kesehatan pencernaan kita ya, dan ini akhirnya ketemu ya namanya itu antosianin, dan ini ya 7 tahun mereka itu riset, dan mereka tuh setelah riset ini mereka mengetahui ya bahwa ini tuh sebenarnya si antosianin itu bukan cuman memperbaiki pencernaan doang ya, tapi banyak sekali yang lain-lain juga ya dari tempat-tempat yang lain juga, dan ini antosianin ini nomor 1 ya, contoh ya. Selain dari pencernaan saja ya, ini juga ya kalau ini kita bikin untuk menjadi lebih baik ya, ini membuat akumulasi dari liver kita ya, dari hati kita juga bakal menjadi baik ya. Dan di sini salah satu hal yang paling juga kolesterol kita juga bisa turun loh teman-teman gara-gara antosianin, dan juga ya pastinya juga ya untuk lemak itu juga pasti bisa turun karena kalau kita glukosanya itu kalau kita makan lebih banyak karbohidrat ya, ini kita bisa terbakar lebih cepat juga ya, karena ini bakal menjadi solusi juga buat lemak kita ya teman-teman ya, dia tidak akan berubah menjadi lemak ya. Nah, benar-benar kita tuh untuk glukosa itu tuh bisa kita bakar dengan lebih cepat sehingga itu tidak berubah menjadi lemak ya teman-teman ya. Nah, juga untuk insulin secara general, semua situasi-situasi seperti ini tuh bisa membantu kita untuk menjadi lebih sehat lagi secara metabolik ya. Dan ini kayak Pharmanex ya. Pharmanex itu sangat-sangat strict ya teman-teman ya untuk kualitasnya mereka ya. Mereka tuh punya proses kualitas 6S ya. Dan saya sangat kagum ya untuk ini, dan saya tuh sangat benar-benar luar biasa ya, karena mereka tuh punya seleksi ya, untuk mereka juga memilih sumbernya, dan standarisasi ya, keamanan ya, dan pembuktiannya juga teman-teman. Ini kenapa saya tuh sangat-sangat percaya dengan Nu Skin Pharmanex ya. Dan mereka itu tuh membuat Aesop Riset ini ya. Nah, kenapa? Nah, di banyak-banyak negara ya teman-teman ya, itu yang sewaktu sesudah diberikan di launching ya teman-teman ya, dia menang award loh teman-teman ya. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Dan ini ya saya ngelihat ya teman-teman, saya mendapat informasi dari Kementerian Kesehatan ya. Mereka juga membahas di sosial media ini, mereka publikasikan ya tentang antosianin ya, karena waktu Malaysia juga ya, Kementerian Malaysia juga mau ya semua masyarakatnya itu mau lebih sehat, jadi disuruh untuk makan sayur dan buah ungu atau biru teman-teman yang mengandung antosianin ya, luar biasa ya teman-teman.
Ini bakal membantu kita untuk merendahkan resiko kanker, ya, dan juga ini membantu untuk meningkatkan sistem ketahanan tubuh kita dan juga membantu untuk menguatkan daya ingatan kita. Ini luar biasa ya teman-teman, karena ini Pharmanex Nuskin itu kita juga lebih tahu ya, bahkan kita lebih duluan ya. Kita sudah tahu duluan bahwa antosianin itu adalah salah satu yang sangat penting untuk kesehatan metabolik kita, ya. Dan teman-teman mereka juga sebenarnya pada nanya ya, dari antosianin itu seperti apa, ya. Nah, saintis-saintis ini juga melihat ya bahwa ada cyanidin namanya dan delphinidin, ya. Dan ini itu lebih paling ada antosianin yang paling bagus ya teman-teman ya di antara keluarga-keluarga antosianin yang lain ya. Namanya itu cyanidin dan delphinidin ya. Dan karena memang dari mereka tuh bisa mengekstraksi antosianin ini ya untuk tubuh kita. Makanya ini adalah beberapa riset-riset yang mereka sudah lakukan ya. Dan nomor satu yang sudah mereka lakukan itu adalah apa? Nomor satu, antosianin itu bisa meningkatkan kesehatan usus kita ya secara overall ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya bahwa di sini bisa improve ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat antosianin itu adalah makanan untuk untuk probiotik dari di pencernaan kita ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini untuk antosianin itu bisa mempromosikan meningkatkan jumlah bakteria yang baik untuk di tubuh kita, teman-teman. Ya, ini sangat-sangat luar biasa. Dia bakal meningkat sebanyak 150%. Nah, ini saya bilang banyak orang-orang yang bilang ya setelah mengkonsumsi riset ya dan nggak tahu ya, kadang-kadang ya mungkin ada orang-orang yang punya pencernaan yang sensitif ya, yang mungkin punya konstipasi juga. Setelah ya memakan riset ini, mereka melihat bahwa pencernaan saya itu membaik loh ya. Wah, Dokter Jo, kenapa ya sewaktu saya setelah makan riset itu kenapa kenapa BAB-nya saya itu lebih gelap ya warnanya ya BAB-nya ya teman-teman ya, maaf ya. Nah, ini tuh kenapa? Dan beberapa kali saya melihat itu juga volumenya increase ya. Nah, kenapa sih jawabannya? Kenapa itu menjadi lebih gelap ya? Karena probiotiknya itu meningkat, dia bisa meningkatkan untuk kesehatan si pencernaannya sendiri ya teman-teman ya. Nah, nomor 2, kalau teman-teman tahu nggak sih kalau kita memakan buah naga yang warnanya merah ya, pastinya hari berikutnya sewaktu teman-teman kita pergi ke toilet ya waktu BAB itu semuanya warnanya merah, benar nggak teman-teman? Ya, jadi sewaktu kita makan riset ya, kenapa warnanya itu tuh jadi warnanya tuh jadi hitam ya? Karena si riset itu sangat-sangat kaya akan antosianin ya, makanya itu warnanya jadi seperti itu dan itu sangat berguna untuk pencernaan kita. Jadi jangan khawatir ya, ini natural ya, ini normal sekali ya teman-teman. Yang nomor 2 ya, ini adalah kita ngomongin bahwa bisa membantu untuk menstabilkan gula darah kita ya. Ya ini dan semua dari sini itu meningkatkan aktivitas insulin kita ya teman-teman ya. Dan ini membantu untuk kesehatan insulin ya. Kalau teman-teman lihat ya di slide-slide ini ya, ini semua adalah glukosa ya. Kalau teman-teman lihat setelah 1, 2, 3, 4, 5 jam ya, teman-teman bisa lihat ya. Kalau untuk di orang-orang normal itu setelah kita kalau kita teman-teman kalau kita orang-orang yang sehat ya, biasanya setelah 2 jam gula darahnya itu bakal jadi normal lagi gitu. Nah dan itu baru dan kalau kita makan sesuatu itu pasti meningkatkan si gula darah kita ya, dan ada mekanisme di badan kita tuh yang membantu untuk merubah ya, menormalkan gula darah itu biar jadi normal lagi. Dan sewaktu untuk setelahnya ya di 5 jam kemudian tuh pasti ya kembali lagi ke sekitar 5 ya. Tapi kalau lebih dari 6 ya kan itu tuh pasti membuat itu menjadi jelek lagi ya teman-teman ya. Nah, dan di sini
teman-teman lihat ya, setelah kita kita melihat ya antosianin ya, dan semua orang-orang yang ada di sampel yang ini, yang setelah antosianin ini, itu teman-teman lihat sendiri ya, kalau yang tanpa antosianin itu turunnya menjadi normal itu tuh sangat pelan ya teman-teman ya. Itu tidak baik. Tapi kalau untuk ya dengan antosianin ini itu langsung bisa normal lagi loh teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, saya mau ceritakan sesuatu di sini ya. Ada banyak sekali inovasi di sini ya. Sewaktu ada banyak pasien-pasien yang orang-orang yang mau testing ya gula darah itu biasanya ya hari-hari sebelumnya tuh makannya tuh baik sekali loh teman-temannya, mereka tuh behave ya, makannya tuh sehat ya. Udah itu mereka tuh datang gitu ya. Oh, ya gitu gula darah puasa itu sehat banget ya teman-teman ya. Wah, saya banyak banget saya lihat ya. Kamu itu ya sebenarnya kamu nggak bisa bohong ya. Kenapa? Karena saya tuh ngelihatnya tuh H1ABC H1B-nya ya, bukan itunya, bukan gula darahnya doang ya teman-teman. Itu tuh yang kita lihat tuh adalah yang 3 bulan terakhir ya. Jadi nggak bisa bohong, nggak bisa ya. Cuman ngomongin gula darah dari yang yang gula darah puasa doang ya. Itu jadi saya itu melihat ya, ini benar-benar ya setelah mereka makan antosianin ini, ecocliriset ini ya setelah 1 minggu ya itu bisa normal lagi loh teman-teman, dan ini sangat-sangat luar biasa, bisa menjadi solusi ya untuk banyak sekali untuk menjadi solusi untuk pasien-pasien yang menderita diabetes teman-teman. Nah ini sangat-sangat jadi banyak sekali testimoni-testimoni ini yang nanti bakal banyak sekali testimoni dari teman-teman yang sudah makan riset ini ya untuk gula darah, dari semua gula darahnya itu tuh turun loh teman-teman loh ya, beneran teman-teman, jadi normal ya, jadi sekitar di antara 4 sampai 6 loh teman-teman ya. Dan ini juga ini ada juga ya, dia 2 jam setelah makan dari 6,5 turun ke 4,5 ya. Ini juga ngomongin berarti dari resistansi insulinnya itu menjadi lebih sehat lagi loh. Dan banyak yang bilang, saya minum riset saya nggak ngerasa apa-apa. Ya bener ya, karena nomor 1 ya, karena metaboliknya juga adalah sehat ya. Mungkin teman-teman adalah orang yang sehat ya, dari 1 dari antara 8 ya. Tapi mungkin ya teman-teman juga ya saya bilang ya mungkin teman-teman hoki ya teman-teman. Tapi ya kalau ada yang kolesterol ya, kadang-kadang ya kalau kolesterol itu tidak tingginya banget ya, kita tuh tidak ada perasaan apa-apa sebenarnya teman-teman ya. Ya tapi secara normalnya ya, kalau misalkan gula darah ya kan ya sekitar ya mungkin hanya lebih sedikit ya teman-teman ya. Ya teman-teman, kita nggak merasakan sakit apapun gitu loh teman-teman. Tapi tapi kalau untuk di sini ya tapi kalau untuk otot-otot itu ya, misalkan dia itu tuh bisa membakar dengan lebih baik ya, itu tuh kita nggak akan ngerasa loh teman-teman. Kita nggak akan ngerasa. Tapi ya mungkin teman-teman bisa ngerasanya itu lebih ke ini setelah olahraga ya, bisa pulih dengan lebih baik ya, dan itu bisa pulih juga ya kan. Kalau karena metabolik ini itu adalah mekanisme semua di dalam badan kita ya, dalam masa yang sebentar ya 1-2 minggu mungkin tidak terasa apa-apa, tapi kalau dalam jangka waktu yang panjang ya, itu pasti menjadi lebih baik teman-teman ya. Tapi kalau untuk dan nomor 3 ya, ini juga mendukung untuk keseimbangan inflamasi ya, kesehatan inflamasi peradangan ya teman-teman ya. Nah ya ini sebenarnya membantu juga banyak orang ya, karena ya dulu ya karena badan kita tuh dalam peradangan ya, kalau badan kita tuh meradang itu tuh selalu pastinya membuat badan kita tuh tidak baik ya. Nah dan kalau ada antosianin ya,
kalau misalkan ya dengan orang-orang yang ada di antosianin ini, kalau misalkan makan makanan yang kita makan itu tidak sehat ya, pasti itu membuat banyak sekali racun ya teman-teman. Ya, antosianin itu bisa membantu kita juga. Ya. Dan kita bilang ini sebagai mungkin saya ngelihat gambar ini ya untuk ngasih gambaran ke teman-teman biar lebih jelas ya. Nah, ini tuh sebenarnya tuh bagian dari organ di dalam badan kita ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini kan banyak banget bagian-bagiannya, dan bagian-bagian ini tuh cukup kompleks ya. Tapi ini yang terjadi dalam badan kita ya. Ini tuh kalau teman-teman perhatiin ya, di antara masing-masing sel itu tuh ada satu persimpangan di mana ada terjadi perpindahan neutron-neutron yang ada di dalam badan kita. Kalau usus kita itu sampai bocor, maka sebenarnya teman-teman yang terjadi itu adalah ada cairan di mana pada saat partikel-partikel makanan itu diserap, itu tuh tidak terserap dengan baik. Justru si bakteri-bakteri baiknya itu tidak bisa melakukan tugasnya, sehingga apa yang terjadi adalah semua daripada cairan-cairan yang harusnya tidak masuk ke dalam persimpangan itu justru malah semuanya masuk, dan itu akhirnya akan berujung menjadi apa teman-teman? Itu akhirnya berujung menjadi racun, dan waktu itu berujung menjadi racun itu masuk ke persimpangan sel tersebut, dan akhirnya dia sampai ke dalam usus kita, ke sel-sel darah kita. Nah, ini dia teman-teman, ini yang disebut sebagai usus bocor ya. Nah, makanya pada saat apa sih sebenarnya yang bisa kita rasakan pada saat usus kita bocor ya? Pencernaan kita jadi nggak lancar, terus kok tiba-tiba kayaknya rasanya kulitnya kering, dan kok ini jadi nggak benar, perasaan badan kita tuh jadi gampang nggak enak ya. Jadi pada saat usus kita bocor, dan ini tuh berasal dari satu hal teman-teman, yaitu namanya metabolik kita yang tidak sehat. Ya, waktu metabolik kita nggak sehat, hal-hal seperti ini jangan salah teman-teman, itu bisa terjadi. Makanya kenapa saya bilang tadi kita tuh butuh mengkonsumsi antosianin, karena antosianin ini punya efek yang luar biasa dalam membantu badan kita tuh untuk mencegah hal-hal seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman perhatiin di gambar yang ini juga ya, apa yang bisa usus bocornya lakukan ke badan kita? Wah, jangan ditanya teman-teman, ini banyak sekali yang bisa terjadi ya. Bahkan kalau usus kita itu bocor ya teman-teman ya, atau usus kita itu tidak bekerja dengan baik, atau mungkin kita bisa bilang usus kita itu jadi tidak punya fungsi yang baik, kita tuh bisa gampang capek ya. Kita susah untuk fokus. Tiba-tiba punggung kita sakit, bahu kita kok kayaknya pegel-pegel, otak kita nggak bisa bekerja dengan baik. Bahkan usus pencernaan kita di usus besar kita itu juga nggak beres. Even kulit kita teman-teman yang tadinya mungkin lembab, jadinya baik, tapi bisa jadi tiba-tiba jadi kering, jadi tidak nyaman, dan banyak banget teman-teman lainnya ya. Ini contohnya nih, saya mau kasih teman-teman ya. Ini pada saat ya orang yang terjadi ususnya itu tidak baik ya, atau kita bilang mungkin usus bocor ya. Nah teman-teman lihat ya, ini tuh ada seperti kayak penanda ya teman-teman. Ini gejala ini contohnya seperti ini nih. Ini gejala ini timbul di kulit ini karena sebenarnya badan kita sedang memberikan sinyal sampai ke permukaan badan kita agar kita tuh sadar sebenarnya ada yang nggak beres ya. Ini kalau teman-teman perhatiin ya, ini dari mana teman-teman? Ini kalau kita garuk ya, wah ini tuh gampang banget keluar tuh bekas-bekas merah, bahkan dia menonjol teman-teman. Ini adalah pertanda dari kurangnya nutrisi yang kita sebut sebagai antosianin dalam tubuh kita, dan ini menyebabkan berbagai macam masalah, salah satunya adalah gejala ini. Ya, nah ini dia ya teman-teman ya. Makanya waktu dia mengkonsumsi antosianin teman-teman, perempuan ini improve ya, keadaan kulitnya jadi improve, itu tidak terjadi lagi ya. Dan ternyata teman-teman setelah diselidiki lebih lanjut, waktu dia cek ke lab teman-teman, waktu dia masuk ke rumah sakit menceritakan keadaannya, ternyata benar teman-teman, usus dia bermasalah. Dan akhirnya saat dia mengkonsumsi Exlocreset, dalam waktu yang tidak lama dia sudah improve teman-teman, hilang gejala-gejala kulitnya ya. Dan nggak cuma ini teman-teman, kalau teman-teman perhatiin lebih lanjut ya, saya ada satu contoh lagi. Nah contohnya ini teman-teman lihat ya, ini ada masalah di kulitnya ya. Dalam kulitnya ini ada seperti bercak-bercak merah, ada seperti kalau orang bentol tuh digaruk-garuk. Ini tuh nggak digaruk aja tuh bisa terjadi seperti itu loh teman-teman. Kebayang nggak gatalnya rasanya itu seperti apa? Tapi setelah orang ini mengkonsumsi riset setelah 3 minggu dari orang yang mengenalkan dia kepada Nuskin ya, wah dia improve secara luar biasa ya. Dan teman-teman ya, makanya apa sebenarnya Exlocreset itu bisa lakukan ya di nomor keempat teman-teman ya. Fungsi yang bisa kita dapatkan itu adalah kita meningkatkan kesehatan hati ya. Sebenarnya teman-teman ya, di sini tuh adalah
waktu kita bisa meningkatkan kesehatan liver kita, teman-teman ya, kesehatan hati kita ya, itu adalah salah satu sumbernya yang bisa mencegah kita dari begitu banyak penyakit yang bisa terjadi dalam badan kita. Antosianin itu adalah komponen pentingnya untuk kita meningkatkan kesehatan hati, dan ini ada di Age Lock Reset ya. Teman-teman lihat di gambar ini ya, ada percobaan yang menunjukkan bahwa waktu kita sedang melakukan diet tinggi lemak ya, justru sel-sel lemak di jaringan hati kita tuh jadi banyak banget, dan ini jadi nggak beres. Tapi waktu kita melakukan diet dan ditambah dengan konsumsi antosianin, teman-teman, wah, itu lihat deh di gambar ketiga, justru kita jadi normal, lebih normal lagi, teman-teman ya. Sorry, di gambar kedua, di compare dengan gambar ketiga itu udah mirip kan. Nah, gambar pertama yang jelek, gambar kedua itu compare gambar tiga jadi mirip karena dia telah mengkonsumsi antosianin. Nah, kalau teman-teman lihat juga ya, saya punya heat map di sini ya. Di sini banyak sekali parameter-parameternya yang menandakan bahwa seseorang kalau dia sedang keadaannya tidak baik atau tidak sehat, itu bisa terjadi gambar yang jelek, teman-teman ya. Wah, ini dia ya. Nah, teman-teman lihat ya. Antosianin itu sebenarnya itu bisa membantu meningkatkan kita untuk mempunyai keadaan metabolik yang sehat. Karena teman-teman ya, waktu kita lihat peta di heat map ini, waktu warnanya menjadi kuning atau orange ya, itu tuh menandakan keadaan metabolik kita itu justru jadi gak bagus, teman-teman ya. Di gambar yang pertama yaitu yang menetap, teman-teman ya, itu tuh adalah kontrol, teman-teman ya. Waktu kita mengkonsumsi antosianin, justru itu yang membuat metabolik kita menjadi sehat. Dan semakin banyak kita mengkonsumsi asupan antosianin tersebut ya, baik dari hati kita, jaringan lemak kita, otot kita, pankreas kita, itu semua bisa improve, teman-teman, termasuk parameter-parameter yang ada dalam masing-masing organ, seperti CPT-14, RBP4, acido-CoA oksidasinya, dan segala macam itu, teman-teman ya. Dan pengalaman saya sendiri, waktu saya masih muda, teman-teman ya, saya tahu persis seperti apa rasanya kalau metabolik kita itu tidak sehat. Karena saya dulu pernah punya satu sakit yang tidak enak lah. Tapi waktu saya memperbaiki pola hidup saya, ternyata improve. Dan antosianin itu tuh justru jadi promotornya untuk membantu kita mempermudah perbaikan pola hidup kita, karena kita memberikan nutrisi yang baik, teman-teman, ke badan kita ya. Paling gampangnya, teman-teman ya, waktu orang gemuk ya, waktu orang itu sedang gemuk dan dia kepengen banget untuk ngebakar lemaknya dengan efektif dan pastinya dengan cepat dong, teman-teman ya. Gimana caranya? Ya, salah satunya pasti dia harus diet. Tapi apakah diet aja cukup? Enggak, teman-teman. Selain diet, dia harus memberikan nutrisi yang baik. Nah, dan juga, apa yang penting lagi, teman-teman? Dia harus improve reseptor insulinnya. Karena reseptor insulin ini adalah yang membantu kita untuk memproses makanan-makanan, partikel-partikel makanan yang masuk, sehingga kita bisa memproses segala macam yang masuk itu dengan baik. Bukan hanya diproses masuk terus jadi lemak gitu, teman-teman ya. Nah, waktu teman-teman lihat di gambar ini ya, ini tuh waktu glukosa atau gula yang terproses dari karbohidrat itu masuk ke dalam sel kita itu tuh butuh insulin, teman-teman, untuk membuka sel-sel kita agar glukosa itu tuh bisa diterima oleh sel-sel kita. Karena kalau glukosa ini tidak bisa diterima, berarti itu akan ada yang terjadi dalam badan kita, yaitu hal-hal yang pastinya teman-teman nggak suka. Percaya sama saya, teman-teman nggak akan suka, akan hal-hal yang terjadi. Nah, fungsi antosianin di sini adalah men-trigger dan membantu kita untuk mendukung fungsi insulin untuk membuka pintu sel kita itu. Nah, contohnya seperti apa, teman-teman? Ini ada satu teman saya ya, dia ini nggak bisa kontrol dietnya, teman-teman. Dia ini punya masalah metabolik ya, dia nggak bisa kontrol pola makannya, teman-teman ya. Dan bahkan dia tuh punya sampai dia tuh satu titik dia punya retensi insulin dan dia punya masalah psikologis. Di sini, teman-teman ya, saya tuh nggak ngomong banyak ya. Saya paham masalah kamu. Saya sering dengar apa yang terjadi sama kamu ya. Dan bahkan ya, kalau teman-teman tidak tanya ya, ini heart rate-nya dia, teman-teman ya, dalam keadaan normal aja, teman-teman, itu bisa naik secara tiba-tiba, dan ini yang menyebabkan kondisi yang buruk dalam kesehatan metabolik di badannya ya. Tapi teman-teman ya, waktu dia mengkonsumsi Age Lock Reset ya, wah, apa yang terjadi? Heart rate-nya jadi normal, teman-teman. Detak jantungnya jadi normal dan dia happy banget. Dan ini dia lebih gampang mengkontrol masalah dia, teman-teman. Jadi dia tuh nggak perlu lagi struggling dengan kontrol makanannya, karena dia tahu banget susahnya kontrol makanan itu kayak apa. Tapi setelah dikonsumsi Age Lock Reset, dia bisa benar-benar kontrol pola makannya, teman-teman ya. Dan waktu kita lihat, teman-teman ya, apa yang terjadi sama teman saya itu adalah itu resistensi insulin. Ya, resistensi insulin itu gampangnya seperti ini, teman-teman. Waktu teman-teman makan, ya, atau teman-teman mungkin mencoba untuk melakukan pola makan yang sehat tapi tidak disertai dengan nutrisi yang baik, pasti akan sulit sekali mengkontrolnya.
Kedua, waktu teman-teman mencoba untuk diet tapi masih makan tinggi karbohidrat, ya apa yang terjadi? Karbohidrat yang diserap oleh badan kita berubah menjadi partikel glukosa, dan glukosa tersebut itu memicu badan kita untuk memproduksi insulin agar glukosanya terserap dengan baik ke sel-sel darah kita sehingga bisa dibawa ke seluruh badan oleh pankreas. Nah, yang terjadi itu apa teman-teman? Waktu insulinnya itu sedang terjadi di tahap resistensi insulin, wah, ini akhirnya insulin itu tidak bisa bekerja dengan baik, justru dia malah menjadi resisten. Bukannya menerima untuk membantu badan kita bisa menyerap insulin, tapi dia justru malah tidak bisa membantu membukakan pintu di sel-sel kita agar insulinnya bisa diterima. Wah, ini dia teman-teman ya. Ini yang terjadi teman-teman. Slow reset itu apa? Dia membantu kita membetulkan masalah-masalah ini. Nah, ini juga teman saya ya. Wah, teman-teman lihat ya. Ini 2 minggu loh teman-teman ya. Ini saya lupa put di sini ya. Tapi ini 2 minggu teman-teman ya. 2 minggu setelah dia mengkonsumsi TR90 digabung dengan riset, apa yang terjadi sama badannya? Wah, saya sampai kaget. Bodinya balik ke shape yang baik, teman-teman. Bodinya balik ke shape yang dia benar-benar inginkan, dan dia, apa yang paling penting, dia jadi happy dengan keadaan kesehatan ya teman-teman sekarang. Ya, dan resistensi insulinnya itu hilang dan improve, teman-teman. Itu benar-benar improve. Jadi waktu kita mengalami resistensi insulin, organ-organ kita nggak baik, glukosanya itu tidak bisa terserap dengan sempurna, lemak itu mudah tertumpuk, bahkan jaringan-jaringan lemak dalam hati kita itu gampang semakin banyak gitu ya, dan lapar ngidam kita juga nggak bisa dikontrol, mekanisme body kita nggak bisa dikontrol. Teman-teman, semua yang saya sebut yang negatif itu semua terimprove teman-teman. Lewat satu hal, namanya riset teman-teman. Lewat namanya riset. Dan itu improve-nya drastis banget. Dan nggak cuma teman-teman saya hari ini, saya punya privilege yang luar biasa untuk memanggil sharer yang luar biasa teman-teman dari tes. Saya ada, dan orang ini tuh datang dari Kucing teman-teman ya. Saya pengen manggil Sing Chen untuk melakukan sharingnya. Halo, selamat malam semuanya. Sebelumnya saya pengen berterima kasih sama Dr. Joy yang sudah mengundang saya pada malam hari ini untuk men-sharingkan cerita saya ke teman-teman semua. Ya, sebenarnya teman-teman, saya belum cukup tua teman-teman ya. Saya masih sangat muda ya. Tapi waktu saya masih muda seperti ini teman-teman, itu nggak menjamin bahwa kesehatan saya itu baik. Saya punya gula darah yang tinggi teman-teman. Ya, sebelum saya mengkonsumsi riset ya, itu saya punya blood sugar itu tuh jelek banget. Saya punya gula darah itu benar-benar jelek banget. Bahkan teman-teman ya, itu bisa mencapai angka 6,2 HbA1c saya ya. Tapi waktu saya konsumsi riset teman-teman ya, bisa berubah jadi 5,6 aja, itu tuh udah satu happiness tersendiri buat saya. Kenapa? Karena sebelumnya nggak pernah nyampe ke sini teman-teman. Ya, saya nggak pernah berharap untuk bisa nyampe sini. Padahal saya udah minum obat. Tapi teman-teman, waktu saya mengkonsumsi riset, justru ini akhirnya menjadi improve teman-teman. Ya, dan waktu saya tiap kali saya bangun tidur, biasanya tuh saya lemes, ngantuk, pengennya tuh tidur lagi, tarik selimut lagi. Siapa yang sama seperti saya ya? Wah, itu tuh ada tanda-tanda tuh teman-teman, harus hati-hati tuh sama gula darahnya teman-teman ya. Tapi teman-teman, setelah mengkonsumsi riset, wah, waktu bangun tidur, saya semacam dapat inspirasi yang luar biasa, teman-teman. Saya seger banget dan saya siap menghadapi hari saya ya. Karena teman-teman tahu nggak teman-teman kenapa? Teman-teman lihat di gambarnya ya. Dari 6,2 dia improve ke 5,6, dia improve lagi ke 5,4, dia improve lagi ke 5,2 ya. Dan teman-teman ya, saya ini ya, bahkan kalau teman-teman lihat di angka 5,2 itu ya, itu tuh dari angka 5,4, 5,2 itu sebenarnya teman-teman ya, angka 5,2 itu adalah angka di mana setelah saya itu mengkonsumsi makanan teman-teman ya. Saya itu keturunan diabetes, mama saya itu tuh orang diabetes sebelumnya teman-teman ya. Jadi dia itu tuh udah mengkonsumsi obat diabetes itu tuh ya, itu selama lebih dari 10 tahun. Ya, selama lebih dari 10 tahun. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Wah, ini selama ini dia itu karena mungkin umurnya juga, keadaan pola hidupnya, dia itu punya gula darah lebih tinggi dari saya. Bahkan HbA1c itu bahkan bisa sampai 9,3 teman-teman. Ya ampun, ya. Itu biasa itu titik terendahnya itu tuh teman-teman di 9, tapi titik tertingginya di 12. Setelah riset turun sampai setengahnya teman-teman. Saya happy-nya bukan main. Dan mama saya terutama, dia happy-nya lebih-lebih lagi, teman-teman. Kenapa? Ini satu hal yang kita mungkin sebelumnya sudah sempat pupus harapan kita. Tapi jadi ada harapan lagi di sini, dan saya benar-benar happy, teman-teman ya. Bahkan mama saya ini tuh udah di tahap, dia tuh nggak bisa kontrol makanannya. Tapi saat dia konsumsi Explore Reset, dia jadi bisa kontrol pola makannya, gaya hidupnya. Bahkan dia bisa improve kesehatan metaboliknya, bisa mengimprove kesehatan gaya hidupnya. Explore Reset itu benar-benar membawa perubahan yang besar. Dan Explore Reset ini saya bisa bilang membawa perubahan yang besar bagi pasien diabetes. Terima kasih. Wah,
Teman-teman lihat nggak ceritanya Jiceng tadi teman-teman? Ya, nggak cuma dia, bahkan keluarganya improve, teman-teman, mamahnya sendiri ya. Jadi nggak menjamin loh teman-teman. Kalau teman-teman muda tapi teman-teman pasti sehat, nggak. Teman-teman muda pun teman-teman bisa jadi punya masalah dalam kesehatan metabolik teman-teman. That's why teman-teman harus memperhatikan gaya hidup teman-teman, dan nggak cuma itu, teman-teman harus memperhatikan apakah teman-teman sudah mengkonsumsi nutrisi yang cukup, dan konsumsi nutrisi itu apakah benar-benar yang bagus teman-teman. Ya, teman-teman lihat ya itu ya, wah, waktu angkanya si Jiceng itu teman-teman ya, sampai 5 bisa jadi 5,6 di bawah 6. Itu aja udah satu happiness tersendiri buat dia. Itu udah, wah, ini luar biasa sekali ya. Even bahkan waktu dia bisa turun sampai 5,2 dan dia lihat mamanya yang bisa turun sampai sejauh setengahnya, bahkan dari 12 ke 9 sampai 5,7 ke 6. Ya, nggak sampai sini, saya pengen mengundang satu orang lagi, Sarah Fu. Kita dengarkan sharingnya. Oke, terima kasih Dr. Joe untuk mengundang saya untuk sharing. Sebelum saya menggunakan riset, saya sebenarnya menantikan untuk konsumsi riset karena saya punya banyak masalah kesehatan sejak kecil. Jadi saya usia 52 tahun dan saya sering melakukan medical check up, dan semua hasil medical check up saya bersyukur sekali semua normal, dan saya sering sekali itu kulit saya gatal, tapi saya bersyukur karena saya tahu bahwa riset ini bisa membantu. Dan ada dokter yang mengatakan kepada saya bahwa simptomnya saya sangat susah sekali untuk disembuhkan dan tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Dan waktu saya memulai mengkonsumsi riset, dan jujurnya awalnya saya selalu merasa lapar, dan tapi saya terus konsumsi riset, dan karena saya tahu ya pastinya sudah mulai membantu badan saya. Jadi sekitar 3 minggu saya abang saya menanyakan kepada saya, kenapa sekarang ini waktu kamu balik ya, jadi dia kayak menggaruk kulit saya, kayaknya saya udah nggak garuk-garuk kulit saya lagi, dan saya ngelihat kulit kaki saya ya itu selama ini nggak pernah mulus. Kemudian saya benar-benar ngelihat bahwa kulit kaki saya itu udah mulus, nggak gatal-gatal lagi, dan saya mulai juga ngelihat bagian dari jari saya, dan dia kasih kita lihat tadi Dr. Joe lihat jari-jari kita. Ya, jadi waktu setiap kali kalau saya tuh pakai sabun cuci piring, ya saya selalu ngerasa gatal di kulit tangan saya. Tapi saya bersyukur karena riset, ya kulit saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wah, thank you banget Sarah untuk sharing kamu ya. Nah, teman-teman lihat sendiri ya. Ini tuh benar-benar satu keajaiban yang luar biasa, teman-teman ya. Ini hasil dari kulit yang terkena masalah metabolik teman-teman di badannya. Karena apa? Seperti yang saya bilang tadi ya, waktu kita punya masalah metabolik di badan kita, pasti itu akan ada gejala-gejala yang timbul keluar kulitnya, ke permukaan kulitnya, dan itu sebenarnya memberikan tanda ya. Nah, teman-teman kayak harus jaga di sini ya kesehatan metaboliknya. Mungkin ini slide terakhir dari saya ya. Saya happy banget saya bisa sharing kepada kalian semua di sini, dan saya boleh dapat kesempatannya, dan saya mungkin bisa memberikan satu sharing yang semoga berdampak buat teman-teman semua ya. Yang saya harapkan satu, saya pengen semua dari kalian di sini bisa menjaga kesehatan dan menjadi lebih baik lagi pastinya ya. Semakin lama semakin baik lagi pastinya. Ini dia ya. Dan saya pengen banget semua teman-teman bisa punya kesehatan metabolik yang sehat dan membantu orang lain juga untuk memiliki kesehatan metabolik yang baik. Pastinya nggak cuma buat teman-teman sendiri, tapi buat semua orang yang tahu dari teman-teman ya. Saya sangat-sangat amazed dengan Parmanex teknologi ya. Di sini saya juga happy banget saya bisa berpartner dengan teknologi dari Parmanex, dengan New Skin juga ya. Dan filosofinya pun di sini sangat luar biasa ya. All of the good, none of the bad ya, bahkan all of the best ya, bukan good lagi ya, all of the best di sini kalau saya bisa bilang ya, karena saya tahu persis seperti apa yang sedang saintis New Skin lakukan untuk mengimprove begitu banyak kehidupan orang-orang di luar sana ya. Dan teman-teman tahu nggak, New Skin itu bahkan memberikan
seluruhnya buat dari mereka untuk memberikan produk yang baik bagi kita, memberikan produk yang luar biasa bagi kita. Dan goal kita pastinya jangan dilupakan ya. Kita tuh ingin menolong begitu lebih banyak lagi orang di sini supaya mereka bisa menjadi lebih baik lagi. Nggak cuma berada dalam state yang sekarang, tapi mereka semua bisa menjadi seseorang yang punya perubahan kehidupan yang luar biasa pastinya ya. Jadi mungkin sharing saya sampai di sini teman-teman pada malam hari ini. Jadi kita nantikan juga pastinya teman-teman ya, banyak produk Pharmanex lainnya yang akan dimunculkan dan inovasi-inovasi lainnya yang akan dimunculkan. Dan teman-teman percayalah, inovasi-inovasi yang dimunculkan oleh Nu Skin, yang dilakukan oleh saintis-saintis Nu Skin itu tidak sembarangan dan pasti akan membuat kita semua ya mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi. Tapi di sini mungkin teman-teman ya, bahkan teman-teman saya boleh share sedikit lagi di sini ya. Kita punya suatu visi yang pastinya luar biasa ya. Percayalah teman-teman. Di sini kita itu kepengen banget buat bisa menjadi satu promotor, menjadi satu trendsetter bagi kehidupan di luar sana ya. So, untuk bisa menjadi lebih baik ya. Pasti dalam perjalanan itu ada tantangan. Pasti dalam setiap perjalanan ada tantangan. Tapi lewat hal-hal yang kita punya ini, tantangan-tantangan tersebut bisa diimprove, bisa dilewati, teman-teman. Dan jangan lupa minum suplemen, teman-teman ya. Jangan lupa juga minum suplemen yang secara rutin supaya kita punya kualitas tidur, bahkan aktivitas kita, bahkan setiap aktivitas kita itu bisa jadi lebih baik ya. Saya berdoa supaya teman-teman semua di sini juga ya bisa punya kehidupan yang lebih baik, kesehatan metabolik yang lebih sehat, bahkan segala kualitas yang ada dalam organ internal teman-teman jadi lebih baik ya. Dan teman-teman di sini saya juga berdoa supaya teman-teman semua bisa jadi lebih muda, supaya bisa punya kekuatan untuk menolong orang lebih banyak lagi teman-teman ya. Terima kasih banyak teman-teman semua ya. Selamat malam, nama saya Dr. Jocong. Saya pass back kembali ke MC saya. Oke, terima kasih untuk Dr. Joe untuk sharing-nya sangat luar biasa dan juga kepada kedua sharers. Dan teman-teman setelah mendengarkan sharing mereka, saya benar-benar yakin sekali kita punya pengertian yang lebih baik tentang kesehatan metabolik yang pastinya kesehatan siapapun pasti mau. Jadi mari kita bawa ya hadiah ini kepada setiap orang dan setiap hari kita harus mengkonsumsi Agelock Reset dan meeting kita malam hari ini sampai di sini. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Please don't stop the music.